Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Kurniawan. NIM saya 50202339. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palembang dengan dosen pengempuh Dr. Hasanal Mulkan SH.MH. Ini saya akan mempresentasikan materi saya dari mata kuliah Kapsel Hukum Pidana tentang analisis hukum terhadap kebakaran hutan di Sumatera Selatan (tinjauan KUHP dan Undang-Undang PPLH). Latar belakang: kebakaran hutan dan lahan karhutla di Sumatera Selatan terjadi hampir setiap tahun, khususnya di lahan gambut yang mudah terbakar saat musim kemarau panjang. Penyebab utama antara lain pembukaan lahan dengan cara dibakar oleh individu maupun koperasi, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta cuaca ekstrim akibat fenomena El Nino yang memperparah kekeringan. Dampaknya sangat luas, mulai dari kerusakan ekosistem, meningkatnya kasus penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), aktivitas ekonomi ganggunya ekonomi dan pendidikan, hingga kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Banyak kasus karhutla yang melibatkan koperasi besar berakhir tanpa hukuman tegas, menunjukkan perlunya penerapan hukum yang lebih efektif berdasarkan KUHP Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan karhutla yang lebih baik dan membantu memperkuat upaya pencegahan, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pengertian penegakan hukum lingkungan dalam konteks karhutla di Sumatera Selatan. Penegakan hukum lingkungan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan adalah upaya yang dilakukan oleh negara melalui aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup, termasuk peraturan yang mengatur perlindungan hutan dan lahan gambut. Menurut Pasal 1 Angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penegakan hukum lingkungan mencapai tindakan untuk memaksa kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup dan atau mengembalikan fungsi lingkungan yang rusak akibat kebakaran melalui mekanisme hukum administratif, perdata, dan pidana. Dalam konteks ini, menurut Kweshandy Harjomentri 2009, penegakan hukum lingkungan adalah proses penerapan ketentuan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan dengan tujuan melindungi hutan dan lahan gambut dari kerusakan, memastikan keseimbangan antara pembangunan, ekspansi perkebunan, dan kelestarian ekosistem, serta mengurangi resiko kebakaran yang berulang setiap tahun di Sumatera Selatan. Penegakan hukum ini juga mencakup penerapan KUHP terhadap pelaku pembakaran, serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH) sebagai dasar hukum untuk tindakan preventif dan penindakan. Rumus masalah. 1. Apa penyebab utama kebakaran di hutan Sumatera Selatan? 2. Bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat? 3. Bagaimana upaya pemerintah menanggulangi karhutla? 4. Apa tantangan dalam penegakan hukum?
5. Solusi kebijakan apa yang efektif dan berkelanjutan. Tujuan penelitian menjelaskan penyebab utama karhutla, menguraikan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis, menilai efektivitas kebijakan pemerintah, menganalisis kendala penegakan hukum lingkungan, memberi rekomendasi solusi hukum dan kebijakan publik. Prinsip-prinsip penegakan hukum lingkungan dalam kasus karhutla di Sumatera Selatan. Penegakan hukum lingkungan terkait kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan berlandaskan beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman dalam mencegah kerusakan lingkungan dan menegakkan keadilan. Prinsip pencegahan. Langkah pencegahan sangat penting, misalnya melalui patroli rutin, sosialisasi larangan membakar lahan, dan pemantauan titik api menggunakan satelit untuk mengurangi risiko kebakaran sebelum terjadi. Prinsip kehati-hatian. Ketidakpastian ilmiah mengenai penyebab atau dampak kebakaran tidak boleh menjadi alasan menunda tindakan pemerintah dan aparat. Harus tetap mengambil langkah-langkah mitigasi untuk melindungi hutan, lahan gambut, dan masyarakat dari kerusakan lebih lanjut. Prinsip-prinsip penegakan hukum lingkungan dalam kasus karhutla di Sumatera Selatan. Prinsip pencemaran bertanggung jawab. Pelaku pembakaran lahan, baik individu maupun koperasi, wajib menanggung biaya pemulihan lahan ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sesuai ketentuan KUHP dan Undang-Undang PPLH. Prinsip tanggung jawab negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari bahaya karhutla dengan memastikan pencegahan, penegakan hukum berjalan efektif, menyelenggarakan restorasi lahan gambut, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan. Landasan hukum. KUHP pasal 187. Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan nyawa atau harta orang lain, pidana penjara 12 tahun. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (PPLH). Pasal 69. Dilarang membuka lahan dengan cara membakar. Pasal 108. Pelanggar diancam pidana 10 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Kehutanan, melarang pembakaran hutan dan pembukaan lahan. Pasal 116 Undang-Undang PPLH. Koperasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Bentuk penegakan hukum lingkungan dalam kasus karhutla berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dalam 3 bentuk utama yang semuanya relevan untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Penegakan hukum perdata. Penegakan hukum perdata dilakukan melalui tuntutan ganti rugi atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan, termasuk pemulihan ekosistem lahan gambut dan kompensasi terhadap masyarakat terdampak. Penegakan hukum administratif. Bentuk ini mencakup tindakan administratif seperti peringatan, pencabutan izin, dan denda administratif terhadap individu atau perusahaan yang melanggar peraturan lingkungan, misalnya membakar lahan gambut tanpa izin. Penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana melibatkan proses
terhadap pelaku kebakaran hutan baik individu maupun koperasi sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang PPLH. Bentuk ini mencakup sanksi kurungan, denda, atau kewajiban pemulihan lingkungan sebagai upaya memberikan efek jera. Pendekan 3 bentuk bertujuan hanya untuk menindak pelanggaran, tapi juga mendorong pencegahan, pemulihan lingkungan, dan perlindungan masyarakat dari dampak karhutla secara berkelanjutan. Kondisi umum karhutla di Sumsel. Beberapa provinsi di Sumatera Selatan seperti Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, dan Banyuasin dikenal memiliki tingkat kebakaran lahan yang relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik lahan wilayah tersebut yang sebagian besar berupa gambut dalam yang sangat mudah terbakar ketika kondisi kering. Selain itu, pola kebakaran di daerah ini cenderung berulang setiap tahun pada lokasi-lokasi yang sama, sehingga menimbulkan kerusakan ekosistem yang konsisten dan berdampak pada lingkungan serta masyarakat sekitar. Fenomena alam seperti El Nino semakin memperburuk kondisi kekeringan, sehingga resiko kebakaran meningkat secara signifikan. Kebakaran yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungan, tapi juga berdampak pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Upaya mitigasi dan pengedilan kebakaran lahan menjadi sangat penting untuk mengurangi dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Faktor penyebab. Faktor alamiah. Salah satu faktor alamiah yang mempengaruhi terjadinya kebakaran lahan dalam kondisi cuaca iklim musim kemarau yang panjang, terutama pada saat fenomena El Nino, menyebabkan suhu udara meningkat secara ekstrim dan curah hujan menjadi sangat rendah. Kondisi ini membuat kelembapan tanah, vegetasi menurun drastis sehingga lahan lebih mudah terbakar. Selain itu, kekeringan yang terjadi pada lahan gambut bahkan hingga kedalaman lebih dari 1 meter membuat bahan organik yang terkandung di dalamnya sangat mudah terbakar. Gambut yang kering ini dapat memicu api yang cepat menyambar dan sulit dipadamkan. Faktor alamiah ini jika diantisipasi dapat memperparah resiko kebakaran, terutama di wilayah dengan konsentrasi lahan gambut yang tinggi. Faktor manusia. Selain faktor alamiah, kebakaran lahan juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Salah satu penyebab utama adalah praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang masih digunakan oleh sebagian masyarakat karena dianggap cepat dan murah. Selain itu, ekspansi perkebunan sawit yang dilakukan tanpa izin resmi juga berkontribusi signifikan terhadap kebakaran karena lahan dibuka secara besar-besaran tanpa memperhatikan dampak lingkungan. Faktor lain yang memperparah kondisi ini adalah lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, sehingga praktik beresiko tinggi tetap terjadi tanpa konsekuensi yang tegas. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan juga masih rendah, sehingga mereka kurang memperhatikan langkah-langkah pencegahan kebakaran. Kombinasi dari semua faktor ini menjadikan kebakaran lahan sebagai
masalah yang kompleks dan sulit diatasi jika tidak ada upaya terpandu dari pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Dampak kebakaran hutan lingkungan: hilangnya keanekaragaman hayati yaitu gajah, harimau Sumatera. Estimasi karbon tinggi memperburuk perubahan iklim. Sosial dan kesehatan 190.000 kasus ISPA Dinkes Sumsel 2019. Aktivitas sekolah dan ekonomi terganggu. Ekonomi: kerugian nasional 75 triliun rupiah, Bank Dunia 2020. Produktivitas sawit turun kurang lebih 20%. Kendala penegakan hukum terhadap kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Kendala struktural: lemahnya koordinasi antisipasi penegakan karhutla melibatkan berbagai pihak seperti KLHK, BRGM, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat. Namun koordinasi sering tidak optimal sehingga penegakan hukum menjadi kurang efektif. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Aparat penegak hukum dan petugas pengawas lingkungan masih terbatas jumlahnya sehingga pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran kebakaran lahan sulit dilakukan secara menyeluruh. Kelemahan dalam kapasitas teknis aparat: banyak aparat yang belum memiliki keterampilan teknis untuk menangani kasus kebakaran hutan dan lahan, termasuk dalam melakukan investigasi ilmiah dan penangganaan bukti berbasis lingkungan. Kendala penegakan hukum terhadap kebakaran hutan di Sumatera Selatan. Kendala substansial, kompleksitas peraturan dan tumpang tindih regulasi. Terdapat banyak peraturan yang mengatur lingkungan dan karhutla, baik KUHP maupun Undang-Undang PPLH, sehingga kadang menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum dan penetapan sanksi. Sulitnya pembuktian ilmiah dalam kasus pidana lingkungan. Menetapkan unsur kesengajaan, kerugian lingkungan, dan tanggung jawab koperasi seringkali memerlukan bukti ilmiah yang kompleks sehingga kasus sulit diproses di pengadilan. Lemahnya penerapan prinsip strict liability dan sanksi yang menimbulkan efek jerah. Penerapan tanggung jawab mutlak terhadap pelaku karhutla masih terbatas, sementara sanksi yang ada seringkali tidak cukup mencegah pelanggaran berulang sehingga efek jerah terhadap pelaku rendah. Upaya pemerintah bersama instansi terkait telah melakukan berbagai upaya mencegah dalam menanggulangi kebakaran hutan lahan. Satgas Karhutla dibentuk melibatkan TNI, Polri, BPBD, dan masyarakat peduli api untuk pemantauan dan penangganaan kebakaran secara terpadu. BRGM juga melakukan restorasi lahan gambut seluas sekitar 1 juta hektar untuk mengurangi resiko kebakaran. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 mengatur pencegahan dan penanggulangan karhutla sementara teknologi seperti sistem SIPONGI dan drone
digunakan untuk deteksi titik api secara cepat. Selain itu, penegakan hukum terhadap perusahaan yang membakar lahan terus diperkuat untuk memberikan efek jera. Upaya bertujuan menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran. Tentang penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan menghadapi berbagai kendala. Sulitnya membuktikan unsur kesengajaan dan menetapkan tanggung jawab kontribusi membuat banyak pelanggaran sulit diproses secara hukum. Selain itu, sanksi administratif yang ada masih lemah sehingga efek jera terhadap pelaku lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri. Ditambah kurangnya koordinasi yang efektif antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena itu diperlukan penerapan prinsip strict liability di mana pelaku bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang ditimbulkan, serta konsep grand justice untuk memastikan perlindungan lingkungan berjalan adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan untuk memperkuat penegakan hukum dan mendorong kesadaran koperasi maupun masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Solusi dan rekomendasi: upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan melalui berbagai strategi terpadu. Pengawasan yang lebih ketat didukung sistem early warning berbasis satelit memungkinkan deteksi dini titik api sehingga penanggulangan bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Penerapan tanggung jawab mutlak strict liability bagi korporasi juga penting untuk memastikan pelaku yang merusak lingkungan menanggung konsekuensinya. Selain itu, pemberdayaan masyarakat lokal melalui program seperti Desa Peduli Api dapat meningkatkan partisipasi komunitas dalam pengawasan dan pencegahan kebakaran. Pendidikan lingkungan dan kampanye sejak dini juga diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga kelestarian alam. Kolaborasi lintas sektor termasuk pemerintah, akademisi, LSM, dan pihak swasta menjadi kunci agar strategi efektif. Terakhir, rehabilitas dan rewetening lahan gambut secara berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memulihkan fungsi ekologis dan mengurangi resiko kebakaran di masa depan. Kesimpulan, kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan merupakan persoalan yang bersifat ekologis, sosial, dan hukum sekaligus. Penyebab utama tidak lepas dari aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan secara membakar dan ekspansi perkebunan sawit tanpa izin, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, mulai dari kerusakan ekosistem, terganggunya kualitas udara dan kesehatan masyarakat, hingga kerugian ekonomi yang signifikan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi karhutla, efektivitasnya masih terbatas karena koordinasi dan kesadaran masyarakat yang belum optimal. Oleh karena itu dibutuhkan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan lingkungan agar pelaku pelanggaran mendapatkan sanksi yang sesuai dan upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan. Demikian materi yang saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.